Mohon izin Buya apabila ada catatan saya yang tidak berkenan koreksi atau meluruskannya. Yang pertama, dari paparan-paparan Kang Dedi dan Buya, saya menangkap poin-poin pentingnya. Yang pertama, agama. Agama berasal dari Allah, sedangkan budaya berasal dari hasil atau cipta karya manusia. Artinya agama itu murni tanpa campur tangan dari manusia. Agama itu, yang disebut dengan agama itu berasal dari Allah dan dibumikan atau dikebumikan harus melalui Rasulnya, tanpa bisa direka-reka. Itu agama. Kemudian muncul dari kata agama, yaitu keberagamaan. Nah, keberagamaan inilah adalah menerapkan substansi dari agama tadi. Maka ketika keberagamaan, maka memerlukan budaya. Nah, budaya lalu muncul kata kebudayaan, yaitu bagaimana mengeksplorasi, mengolah dari hasil karya manusia tadi, lalu dikaitkan dengan agama. Lalu maka kita mengkawinkan, yang ada istilah mengkawinkan agama dan budaya, maka keduanya tidak bisa dipisahkan. Di mana titik temunya? Yaitu dari diberinya hak manusia untuk berijtihad dalam kaitannya baik agama maupun budaya, ijtihad. Nah, agama dan budaya itu bisa berubah jika dikaitkan dengan ijtihad. Apa yang bisa mempengaruhi berbeda di satu tempat dan tempat lain, yaitu azminah, amkinah, auqat, dan awaid. Baik, contohnya saja seperti ajaran agama tentang terkait dengan kematian. Ada 4 hal yang dikaitkan dengan agama jika berbicara dengan kematian: memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Lalu masuklah budaya. Bagaimana budaya satu tempat dan tempat lain mengemas keempat tuntunan agama ini berbeda-beda. Baik itu sebelum kematiannya, sedang berlangsungnya prosesi kematian, ataupun pasca kematian seperti adanya di Jawa ini tahlilan atau dan sebagainya. Maka itu masuklah budaya. Kemudian agama itu merupakan ajaran langit dari Allah, maka tidak ada yang bisa mengintervensi substansi dari agama tersebut. Sedangkan budaya itu boleh siapapun berkreasi. Nah, contohnya saja seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas ini adalah ajaran agama. Namun praktek dari amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak sama satu lokasi wilayah dengan wilayah yang lain. Contoh, di wilayah Arab, penerapan amar ma'ruf nahi mungkar berbeda dengan di Indonesia yang terkenal dengan karakter orang Indonesia ramah, santun, sopan, tepo selero, gotong royong, dan suka musyawarah. Maka jangan aneh ketika ada pendakwah yang sama ingin menerapkan agama dari wilayah lain lalu diterapkan ke Indonesia, jadi seakan-akan bertentangan. Ya memang begitulah budaya. Kemudian saya mencatat bahwa di UNESCO sendiri pada tahun 1999 menegaskan bahwa hubungan antara agama dan budaya itu tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dipertentangkan, karena keduanya terdapat hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Agama tidak boleh memusuhi budaya, dan budaya tidak boleh menolak agama. Begitu yang dapat disampaikan menyambung dari topik pada malam hari ini. Terima kasih. Dan satu lagi catatan yang saya terakhir, yaitu bahwa budaya juga ataupun kebudayaan juga adalah wamin ayatihi, adalah tanda-tanda kekuasaan, kehebatan, dan
hebatnya Allah. Ya budaya itu salah satu wujud dari wa min ayatihi. Terima kasih. Mohon maaf Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Zainul Subhan, terima kasih. Agama adalah karya Allah, sedangkan budaya adalah karya manusia. Dengan demikian, kalau boleh saya simpulkan secara gampangnya, bahwa agama bukan bagian dari budaya, dan budaya bukan berarti bagian dari agama. Tapi ini keduanya tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi. Penjelasannya, Buya. Saya ingin menjelaskan begini sama Kang Subhan ya, Mas Subhan. Orang menghinanya perintah-perintah agama seperti sholat, puasa, haji, wudhu dan sebagainya itu adalah merupakan mempraktekkan agama sebagai tujuan. Saya ingin mengatakan di sini seperti ini. Semua seremoni-seremoni, ya, ritual-ritual agama yang kita lakukan itu bukan tujuan. Itu hanya exercise kok. Latihan. Kita suruh sholat sehari 5 kali supaya kita berkomunikasi secara intens dengan masyarakat kita, ya, berkomunikasi dengan baik, duduk bersama rendah, bersama menghilangkan kesombongan, saling mengetahui informasi. Kita puasa supaya kita tumbuh kasih sayang pada orang sedang miskin. Kita zakat supaya untuk jaring pengaman sosial, supaya kita jangan menyakiti hati orang yang miskin. Itu kan tujuannya ke sana. Jadi ujungnya nanti adalah untuk membangun kebaikan hati ini. Nanti itu semuanya amalmu, hartamu itu nggak ada urusan. Allah mengatakan begini, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak ada manfaatnya, disingkirkan semuanya, hartamu, amalmu, turunanmu semuanya, anak-anaknya pada jadi jenderal nggak akan dilihat kok. Apa yang dilihat? Hati kita. Jadi ibaratnya seperti kita mendidik anak-anak setiap minggu hari Senin Paskibra hormat bendera. Itu bukan tujuan, itu bukan menyembah bendera. Itu melatih anak-anak itu supaya tumbuh rasa cinta tanah air, kan seperti itu. Dan kenapa orang yang sholat berjamaahnya rajin kok bertengkarnya rajin juga sih? Nah inilah makanya sehingga agama itu dimaknaninya, nah kita kembali ke kendali. Saya tidak melihat orang memisahkan agama dan budaya, tetapi yang saya lihat orang banyak yang beragama terjebak pada agama ritual dan agama-agama seremonial. Masa tiap tahun naik haji, muter-muter Ka'bah, aku tidak bangga kok. Yang aku banggakan adalah orang-orang yang muter-muter mengelilingi, mengunjungi rumahnya orang fakir miskin, itu yang lebih hebat. Jadi pada akhirnya agama itu urusan hati sesungguhnya. Iman itu di hati. Orang bersujud, ya bukan sujud, hatinya nggak pernah sujud kok. Iya kan, nggak pernah tunduk. Nah, sampai kepada rukun Islam yang pertama namanya sholat, yang disebut tiang agama. Yang kata Nabi, faman aqamaha faqad aqamadin wa man taruka faqad hadamadin. Barang siapa mendirikan sholat sama dengan mendirikan agama, barang siapa meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agama, kan begitu. Prakteknya gimana? Sholat kita berbeda kok. Lah, dari mulai takbir sampai tahiyat berbeda semuanya. Ada yang takbirnya di atas kepala, ada yang di atas pundak, ada yang di atas telinga, ada yang bawah telinga, ada yang digoyang-goyang. Setelah itu ada yang sedekap, ada yang tidak sedekap. Ya kan, ada yang usolli, ada yang tidak. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah. Yang baca Fatihah ada yang baca basmalahnya, bismillahirrahmanirrahim, ada baca, ada yang tidak dibaca. Sampai terakhir tahiyat juga ada yang menunjuknya asyhadu alla ilaha illallah, ada lagi asyhadu langsung ngacung. Ada lagi asyhadu alla ilaha illallah sambil digoyang-goyang. Dulu saja. Saya mau nanya, Nabi sholatnya seperti apa? Saya ingin sholat seperti Nabi. Nggak ada yang bisa menjawab karena mereka sama-sama tidak tahu. Tolong, bahwa kalau kita bertengkar masalah agama, kita sama-sama tidak tahu. Sehingga saya dalam kesimpulan, ketika orang itu bertengkar, itu berarti dua-duanya nggak paham. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya.
penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya agama dan budaya yang tidak bisa dipisahkan. Kang Deddy, ada penjelasan secara simpel. Nanti saya itu sebentar dulu untuk masukan ini. Begini, sekarang kan ada air zam-zam, ada korma, ada Arafah, ada Mekah, naik haji. Sekarang andai kan kita berhipotesa Nabi lahirnya di Indramayu, kira-kira ada seremoni nadranan nggak kira-kira? Ada. Mapaksir ada nggak mapaksir? Iya kan? Ya semacam itu artinya. Pakai sarung nggak kira-kira nantinya? Pakai sarung. Pakai ikat, jangan jadi pakai ikat kan? Ya iya, jadi ya ikat ya itu kan budaya persoalannya. Kenapa kan Nabi tinggal di sini lalu akhirnya kalau pakai ikat berarti lebih hebat gitu? Yang ada pernah. Budaya mah silakan suka-suka kita, masalah pakaian, minuman dan sebagainya itu masalah budaya. Agama itu urusan hati, nggak ada urusan saya mah. Karena bagaimanapun komunikasi kita dengan Tuhan juga bukan dengan ini. Ini kan tadi saja kan melihat dengan hati. Ketika hati melihat, kalau hati melihat namanya itu basirah. Kalau yang melihat mata pikiran itu namanya basar, beda. Kalau basar itu melihat yang nyata, yang kasat, yang fisik, yang terikat dengan dimensi waktu dan ruangan dan sebagainya. Kalau basirah yang tidak kelihatan mata. Dan saya ingin mengatakan lagi begini. Kita bicara salat. Sampai sekarang saya tidak tahu Nabi salatnya seperti apa. Dan sampai sekarang saya belum pernah melihat wujudnya salat. Yang saya lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Jadi bukan sholat yang saya lihat, karena itu konsep. Kalau mereka kan fisiknya. Nah, lalu orang mendefinisikan sholat juga. Apa yang terjadi? Sholat itu adalah definisi yang umum ya di kitab-kitab fikih ya. Adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Begitu kan? Ya, betul, yakin gitu. Andaikan Anda naik panggung, takbir, Allahu Akbar, takbir, udah. Terus Anda muter-muter, saudara-saudara sekalian, kapal udara di talian. Ngomong sana ngomong sini, terus akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu turun panggung. Sholat bukan itu? Bukan. Ya, definisi perlu kita gugat lagi sebetulnya. Terima kasih.